Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersyukur sekali lagi saya boleh bertemu dalam renungan singkat saat ini. Mari seperti biasa saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kalau sekarang saatnya kami akan merenungkan kebaikan Tuhan di sela-sela waktu kami, di sela-sela kami melakukan aktivitas kami. Mari kiranya Tuhan tolong agar apapun yang kami lakukan dan kami renungkan ini boleh jadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberi judul untuk renungan singkat saya adalah masa sulit pun bisa menjadi masa yang indah. Saya akan membaca satu ayat di dalam Mazmur 31 ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan, aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik kesengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini ketika dibaca sungguh memberi kekuatan secara pribadi, sebab pemazmur berkata, aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia Tuhan. Sebab apa? Sebab dia yang telah menilik sengsaranya, yang telah lihat, sungguh tahu persis Tuhan itu sengsaranya si pemazmur, dan kemudian memperhatikan kesesakan jiwaku. Jadi sengsaranya si pemazmur, kesesakan di dalam hidupnya, di dalam jiwanya Tuhan tahu, maka kemudian dia bersorak-sorak dan bersukacita karena apa? Ketika dalam kesesakan dan dalam sengsara itu Tuhan melihat begitu. Dia yakin kok Tuhan pasti lihat. Maka kemudian dia berkata, pasti Tuhan tidak memberikan semuanya begitu saja. Ada kasih setia juga yang akan mengiringi di tengah rasa sengsara dan penderitaan yang mungkin hari itu dialami. Bapak Ibu, ada sebuah pengalaman menarik dari seorang yang bernama Norma Zimmer. Dia adalah seorang penyanyi terkenal waktu itu di zamannya. Kehidupan masa kecilnya itu sangat buruk akibat kebiasaan minum minuman keras orang tuanya. Dan menyanyi menjadi pelarian utama dia. Jadi daripada tiap hari dia melihat bagaimana orang tuanya terus terjebak di dalam mabuk-mabuk begitu ya, mabuk-mabukan, minum-minuman keras terus tiap hari. Nah, dia kemudian melampiaskan itu semua kepada hal yang baik sih tentunya, yaitu menyanyi. Dan satu kali ketika ia diundang menjadi solois di sebuah Universitas Christian Church di Seattle, dia tahu bahwa dia akan melayani, akan nyanyi begitu. Tapi yang menarik adalah saat orang tuanya tahu bahwa anaknya ini Norma Zimmer akan nyanyi di situ dalam kebaktian itu, maka orang tuanya memaksakan diri untuk hadir begitu. Dan Bapak Ibu tahu nggak, ketika orang tuanya memaksakan diri untuk hadir ketika Norma Zimmer mau nyanyi di kebaktian itu, orang tuanya datang juga bukan datang dalam keadaan seperti yang diharapkan oleh banyak orang ya. Artinya orang tua datang ketika anaknya melayani, nyanyi di depan, itu kan sebuah kebanggaan. Tapi orang tuanya datang dalam keadaan yang sama, tidak berubah seperti atau sejak daripada Norma Zimmer ini kecil, bahkan sampai sekarang dia melayani, yaitu orang tuanya datang dalam keadaan mabuk parah. Dan hal ini tentunya membuat Norma sangat terkejut dan malu, karena bagaimanapun juga itu orang tuanya dan semua orang tahu dan semua orang melihat begitu. Saat selesai menyanyi dan duduk kembali, katanya jantungnya berdebar kencang dan mukanya menjadi merah pada menahan malu karena peristiwa itu. Tetapi ketika pendeta mulai berkhotbah, Norma Zimmer merasakan sesuatu kekuatan yang baru ketika pengkhotbah itu mengambil Mazmur 46 yang ayatnya berkata demikian dari Mazmur 46, Allah itu adalah tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat itu sungguh membuat Norma Zimmer merasa punya kekuatan yang luar biasa. Di tengah kacau balaunya keluarganya, di tengah kedua orang tuanya yang belum sampai di saat dia nyanyi hari itu belum berubah,
tetap menjadi pemabuk yang berat, dan kemudian ketika masalah di keluarganya juga tidak baik-baik saja, Norma Zimmer berjanji kepada Tuhan hari itu, membiarkan Tuhan saja yang tetap hadir dan bekerja di atas segala hal yang membuat hari itu dia sungguh tidak tahu harus bagaimana untuk membuat pertobatan terobosan kepada kedua orang tuanya, dan bagaimana orang tuanya bisa mengenal Tuhan sungguh-sungguh sehingga mereka boleh sama-sama ada di rumah Tuhan, bukan dalam keadaan seperti itu, keadaan yang tidak diinginkan oleh semua orang tentunya, termasuk si Norma Zimmer sendiri sebagai seorang anak. Dan Bapak Ibu, menurut kisahnya akhirnya melalui tidak mudahlah perjalanan iman daripada Norma Zimmer. Akhirnya pada akhirnya orang tuanya juga bisa bertobat, bertemu dengan Tuhan sebagai juru selamat pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, apakah masa-masa sulit dalam kehidupan kita sedang menghadang dan rasanya menghentikan langkah kita untuk tidak membawa kita kepada Kristus? Apakah waktu-waktu kesukaran menghentikan langkah iman kita, Bapak Ibu? Jangan biarkan masa sulit menghadang. Biarlah kesulitan itu membawa kita kepada Kristus, dan kita akan mengalami tentunya kerinduan kita, ada damai, ada sejahtera, ada sukacita. Hal ini dapat kita alami tentunya jika kita bersedia menanggung segala kesulitan dan kesukaran itu, dan tetap menantikan pertolongan Tuhan datang dengan cara yang mungkin kita juga tidak tahu hari ini, karena kesukaran, kesulitan itu mungkin masih di depan mata kita dan kita sedang ada di dalamnya. Tidak mudah. Bayangkan apa yang terjadi pada Norma Zimmer bukan sesuatu perkara yang mudah, tapi kalau kemudian dia mengalami sesuatu yang baik yang datang daripada Tuhan, itu karena Norma Zimmer tahu bahwa pertolongan dia datangnya cuma dari pihak Tuhan, dan juga bahwa Tuhan itulah penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saya nggak bisa bayangkan hidup sebagai Norma Zimmer hari itu, tetap yang saya tahu dan mungkin saya pahami adalah betapa sesak hidupnya, betapa sulit hidupnya berhadapan dengan kondisi dan situasi yang seperti itu. Tapi tidak ada yang mustahil ketika tetap mempercayakan itu semua kepada Tuhan, maka kemudian masa kesulitan itu menjadi berubah dari yang sulit menjadi masa yang indah, masa yang sukar menjadi masa yang indah, masa yang tidak pernah diharapkan menjadi masa yang penuh dengan pengharapan. Hari ini, jam ini, saya tidak tahu apa yang sedang kita hadapi sama-sama, masa sulit sukar seperti apa, dan kemudian apa yang kita harapkan dari situasi itu untuk bisa berubah. Mari Bapak Ibu, kita percaya seperti pernyataan Mazmur 46 bahwa Allah itu penolong dalam kesesakan, dan dia sudah sangat terbukti. Memang tidak mudah, ketika ngomong itu lebih mudah Bapak Ibu daripada prakteknya, tetapi kita akan berlatih karena hidup ini belajar dan berlatih setiap hari. Hal-hal yang sulit, hal-hal yang nampaknya harus perlu untuk kita melatih diri kita, belajar terus untuk menjadi orang yang percaya bahwa Tuhan itu penolong yang terbukti dalam segala kesesakan. Yaitu akan jadi kalau kita tetap belajar untuk seperti Norma Zimmer lah, mempercayakan hidupnya penuh kepada Tuhan. Tidak mudah memang, tapi gak ada jalan lain Bapak Ibu dalam hidup ini. Termasuk dalam hidup saya meyakini bahwa dia penolong. Sekalipun hari ini kesesakan sedang menimpa kita, kesulitan ada di depan mata kita, kadang-kadang kita hampir gak sanggup, tapi mari kita belajar seperti kata firman Tuhan tadi dalam Mazmur 31 ayat 8, aku akan tetap bersorak-sorai dan aku akan bersukacita karena kasih setia Tuhan, sebab Ia telah menilik sengsaraku, dan Ia juga yang sudah memperhatikan kesesakanku. Apa yang saya sampaikan secara sederhana ini kiranya boleh jadi berkat, memberkati saya juga yang menyampaikan bahwa dalam perjalanan hidup saya secara pribadi, dan Bapak Ibu Saudara masing-masing pasti punya ceritanya, bahwa ada banyak masa sulit kemarin, tapi kalau kemudian hari ini kita bertemu dengan masa yang indah, itu karena buah kesabaran kita melewati masa sulit. Atau kalau masa sulit itu sekarang sedang kita hadapi dan rasanya masa indah belum menjadi bagian kita, mari tetap nantikan, tetap percaya bahwa Tuhan mengubah kesukaran itu menjadi kesukaan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kami berdoa bersyukur, berterima kasih sebab Tuhan Engkau baik buat kami. Kiranya Engkau terus menolong hidup kami. Mungkin hari ini kami sedang ada dalam situasi sulit itu. Kami menantikan masa indah itu. Tuhan,
Biarlah hentar tangan kami sampai menuju masa yang indah menjadi milik kami, menjadi bagian hidup kami. Tolong kami ya Bapa, dan Engkau tetap pegang hidup kami masing-masing. Apapun hari ini yang terjadi atas kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan. Itu sangat terbukti. Terima kasih, berkat-Mu turun atas kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.